Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bara Widya. Nanti rencana saya akan mengambil judul tesis tentang kombinasi kreativitas guru dan sarana LMS model dalam pembelajaran olahraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. Latar belakang yang terjadi di penelitian yaitu dalam dunia pendidikan yang memegang kunci pengembangan daya pikir siswa atau kemampuan anak adalah seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengembangkan kreativitas dan pembaruan proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya penggunaan LMS model, di mana pada saat PJJ sekarang sangat membantu dalam pembelajaran olahraga dan di mana dirasa dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD. Permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu 1. Bagaimana cara mengembangkan kreativitas seorang guru olahraga. Yang kedua, bagaimana cara memilih sarana LMS yang tepat dalam pembelajaran olahraga. Yang ketiga, bagaimana mengkombinasi kreativitas LMS untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian: 1. Untuk mengetahui tingkat kreativitas seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui LMS mana yang tepat digunakan di pelajaran olahraga. Yang ketiga, mendapatkan hasil kombinasi keduanya dalam hasil belajar siswa SD. Urgensi penelitian yaitu peningkatan kreativitas guru olahraga dalam penggunaan LMS model untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. Objek penelitian rencana nanti saya adalah 1. Siswa. Yang kedua adalah guru olahraga di ruang lingkup SD Islam Harapan Ibu. Metode penelitian adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Kajian pustaka untuk menunjang tesis saya adalah 1. Dari jurnal. Yang kedua dari buku. Jurnal adalah dari Happy Indira dan kawan-kawan 2019 tentang penerapan metode berpikir kreatif untuk mendesain karya visual art arsitektur volume pertama. Yang kedua dari buku adalah Amiroh 2012 membangun e-learning dengan LMS model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Saidar Anissa. Di sini judul penelitian saya adalah pengembangan media e-poster berbasis website terhadap hasil belajar siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, latar belakang penelitian saya ini adalah kurangnya media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Maka anak berkebutuhan khusus ini memiliki kesulitan untuk memahami pembelajaran disampaikan oleh gurunya. Nah, di sini wabil khusus untuk anak kelas 5. Nah, tujuannya ini untuk mengembangkan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang bermanfaat agar guru lebih mudah mengajar dengan menggunakan media dan anak inklusi pun juga lebih mudah memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru karena dengan menggunakan media poster tersebut. Nah, urgensinya di sini adalah kurangnya media pembelajaran yang mempermudah proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus agar mudah memahami pembelajaran disampaikan oleh guru. Nah, di sini objek penelitian adalah pengembangan media e-poster berbasis website terhadap hasil belajar siswa anak berkebutuhan khusus dengan subjek guru dan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kajian pustakanya saya mengambil dari Ahmad tahun 2014 tentang pengetahuan sikap dan persepsi guru terhadap program inklusi atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua ada Sudirman tahun 2011 yaitu adalah interaksi dan motivasi belajar mengajar terhadap anak berkebutuhan khusus.
Di sini metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D dengan langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut, yaitu 1. Potensi dan masalah, kedua pengumpulan informasi, ketiga desain produk, keempat validasi, kelima perbaikan desain, keenam uji coba produk, ketujuh revisi produk, ke-8 uji coba pemakaian, ke-9 revisi produk, dan ke-10 pembuatan produk massal. Dan harapan saya di sini sebagai peneliti adalah anak inklusi dapat memahami pembelajaran dengan baik dan mudah dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu e-poster. Nah, e-poster ini adalah media poster seperti biasa, namun dilakukan berbasis website, makanya disebut e-poster. Di sini kan sedang melakukan PJJ atau e-learning. Jadi e-poster ini sangat mempermudah pembelajaran e-learning ini dengan menggunakan metode e-poster seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah, mahasiswa MTP 2019 860012. Saya akan presentasi penelitian saya yang berjudul Penggunaan Google Classroom dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring di era pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah pendidikan jarak jauh erat kaitannya dengan teknologi informasi komputer. Di era 4.0, terlebih lagi hampir seluruh kegiatan berbasis TIK, tidak terkecuali dunia pendidikan. Nah, sekarang ini di era pandemi COVID-19 di mana diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, maka seluruh aktivitas dilakukan dari rumah termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan dilaksanakan dari rumah dan tentu saja ini erat kaitannya dengan teknologi informasi komputer. Banyaknya LMS yang tersedia membuat guru bingung untuk memilih. Untuk itu, guru harus bisa memilih LMS mana yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Dan penulis memilih Google Classroom. Permasalahan dari penelitian adalah bagaimana proses pembelajaran jarak jauh ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Bagaimana proses atau kegiatan pembelajaran dapat terlaksana hanya dengan satu sistem. Apakah sistem itu mudah diakses baik oleh siswa, guru, maupun oleh orang tua? Manfaat dari penelitian ini adalah membantu guru untuk mengelola proses pembelajaran secara daring. Kemudian memudahkan guru, orang tua, dan siswa dalam berinteraksi selama proses pembelajaran. Dan membantu kepala sekolah ataupun pengawas dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Urgensi dari penelitian ini adalah Google Classroom mudah untuk mengelola pembelajaran. Google Classroom memudahkan guru dan siswa memiliki portofolio karena semuanya tersimpan rapi di dalam Google Drive. Kemudian, Google Classroom memudahkan pengawas ataupun kepala sekolah ataupun stakeholder untuk melakukan supervisi akademik. Objek penelitian ini adalah guru, orang tua, dan siswa dari SDN Cipulir 03 Kebayoran Lama. Dan sebagai objek penelitian yaitu LMS Google Classroom dan fitur-fiturnya. Kajian pustaka berasal dari penelitian empiris yaitu dari jurnal-jurnal yang sesuai, kajian literatur, dan peraturan pemerintah serta perundang-undangan yang sesuai saat ini. Kemudian metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan objek data penelitian dari foto-foto dan dokumen, struktur data tertulis, dan statistik. Instrumen penelitian, teknik studi pustaka, wawancara, diskusi kelompok, triangulasi data, dan uji keabsahan data, serta desain penelitian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda. Saya akan mengangkat judul proposal tesis yang memang ingin saya angkat dari dulu sebenarnya adalah perancangan sistem pembelajaran untuk anak usia dini dengan kecerdasan visual dalam pembelajaran tematik atau matematika. Latar belakang dari proposal tesis saya ini adalah
bagaimana kita mengangkat kecerdasan visual menjadi maksimal, terutama ketika kita terapkan untuk di SD. Karena bagaimanapun di SD kita sudah mulai mengandalkan logika, sedangkan untuk anak kecerdasan visual itu akan sulit. Oleh karena itu saya ingin mengangkat judul ini dengan harapan bahwa memang nantinya akan ada sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang memang dipunyai oleh semua sekolah untuk anak visual. Lalu permasalahan yang saya angkat sebenarnya memang terkait dengan murid saya yang memang tidak diterima di SD hanya karena anak ini cerdas visual namun tidak mampu menyelesaikan masalah matematika bercerita. Saya ingin mengangkat ini bahwa saya ingin mengatakan bahwa anak ini mampu, tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Objek yang saya teliti adalah murid saya sendiri. Kebetulan saya adalah guru kelas, jadi memang saya sehari-hari memang saya mengamati dan saya juga mengajarkan mereka dengan cara visual. Lalu subjek yang ingin saya ajarkan adalah matematika, terutama cerita bergambar dan memang atau hitung-hitungan yang memang tidak ada gambar atau memang harus langsung berhitung dengan lewat jari atau dengan mulut kalau kita zaman dulu ya. Lalu metode penelitian yang saya ambil adalah dengan metode R&D dan mudah-mudahan Ibu Happy bisa membantu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novitasari akan mempresentasikan tentang hubungan antara strategi meningkatkan motivasi mahasiswa terhadap pembelajaran dalam kuliah tepat waktu. Untuk hal ini yang melatar belakangi adalah bahwa mahasiswa yang mengambil program studi Magister Teknologi Pendidikan mempunyai motivasi yang kuat merupakan salah satu keberhasilan untuk kuliah tepat waktu. Karena kebanyakan mahasiswa yang mengambil magister ini sudah mempunyai banyak aktivitas yang cukup padat, sudah berkeluarga, dan harus bisa memanage waktunya dengan baik supaya bisa menumbuhkan motivasi agar tidak menurun. Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dorongan tersebut. Menurut Santrok di 2010, motivasi adalah proses memberi semangat, arahan, dan kegigihan perilaku. Sedangkan menurut Moore 2009 halaman 334, motivasi adalah what gets you going, keep you going, and determines where you're trying to go. Penelitian ini dilatar belakangi oleh naik turunnya motivasi yang dialami oleh mahasiswa Muhammadiyah yang mempunyai kegiatan yang padat, khususnya di masa pandemik ini, yang hampir mengubah semua kebiasaannya. Jadi saat ini hampir semua mahasiswa berada di depan gadget, depan laptop, sehingga merasa sangat kelelahan. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, merumuskan, dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri. Pada prodi ini, pada berharap juga bisa meningkatkan akreditasi Universitas Muhammadiyah. Motivasi ini adalah merupakan proses terjadinya tingkah laku. Jadi dari dorongan, kebutuhan, sehingga menimbulkan motif kita, lalu terjadi sebuah action atau tindakan dan goal kita. Dan itu akan relate dan inline kembali ke dorongan dan kebutuhan kita. Manfaat dari motivasi diantaranya juga sebagai pendorong untuk melakukan sebuah peran. Metodologi yang diambil adalah rencananya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk hasil pembahasannya, peneliti menggunakan metode kualitatif, melakukan survei secara langsung di lapangan serta random, dan melihat secara Zoom. Untuk hasil hipotesanya dapat ditarik kesimpulan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul model pembelajaran discovery learning. Dilihat dari aspek minat belajarnya. Ya, di sini permasalahan yang dihadapi penelitian ini tentang gambaran umum model pembelajaran discovery learning, kemudian bagaimana minat belajar siswa sebelum diterapkannya discovery learning, kemudian seberapa besar pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap minat belajar. Tujuan penelitian yaitu meningkatkan kemampuan siswa serta melihat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Manfaatnya bisa meningkatkan multi pendidikan pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan mutu aspek pendekatan pembelajaran. Kemudian objek penelitian discovery learning ini yaitu melihat sejauh mana kebermanfaatan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan minat belajar siswa serta kreativitas dalam pemecahan masalah. Subjek penelitian kelas 10 Madrasah Aliyah. Ya. Kajian pustakanya ada 3 buku, yaitu strategi belajar dan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran teori dan aplikasi, kemudian proses belajar mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Kemudian hasil penelitian yang diharapkan yaitu dapat membantu guru dalam saat pembelajaran berlangsung serta dapat membantu guru untuk memecah solusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di saat pembelajaran berlangsung, serta solusi bagi guru bagaimana meningkatkan minat belajar siswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Satrio, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan S2 Teknologi Pendidikan, di mana judul penelitian yang kali ini saya berikan adalah pengaruh hasil latihan pukulan dengan menggunakan batting tee dan tossball terhadap akurasi dan kecepatan pukulan dalam olahraga softball pada pembelajaran penjas kelas 10 SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Latar belakang penelitiannya adalah teknik memukul yang baik dalam permainan softball sangat dibutuhkan, sehingga dapat menambah nilai dan menambah laju pelari teman yang hendak menuju base berikutnya. Untuk itulah teknik ini harus dikuasai dengan proses pembelajaran dan pelatihan yang intensif dan sistematis sehingga keterampilan bisa meningkat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah akurasi dan kecepatan yang dalam melakukan pukulan swing. Masalah penelitiannya yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh hasil latihan pukulan dengan menggunakan batting tee dan tossball terhadap akurasi pukulan dalam permainan softball. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh hasil latihan pukulan dengan menggunakan batting tee dan tossball terhadap kecepatan pukulan dalam olahraga softball. Tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh hasil latihan pukulan dengan menggunakan batting tee dan tossball terhadap akurasi pukulan dalam olahraga softball. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil latihan pukulan dengan menggunakan batting tee dan tossball terhadap kecepatan pukulan dalam olahraga softball. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah satu, sebagai bahan dan referensi bagi para peneliti yang ingin atau hendak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah softball, khususnya dalam jenis pukulan softball. Yang kedua, sebagai bahan untuk mengembangkan dan memantapkan teori tentang hasil memukul dalam permainan softball yang sudah ada. Urgensi penelitiannya sebagai bahan masukan bagi para pelatih atau pembina softball sebagai sumbangan untuk mengetahui tingkat akurasi dan kecepatan pukulan dengan menggunakan model latihan yang berbeda dalam permainan softball. Demikian dan juga memberikan feedback pada atletnya agar atletnya bisa berkembang menjadi lebih baik. Objek penelitiannya adalah materi olahraga yang disampaikan pada kelas 10 tingkat SMA. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan kelas 10. Kajian pustaka. 1. Prosedur penelitian sebagai satu pendekatan praktik. Yang kedua, analisis biomekanika softball. Yang ketiga, olahraga pilihan softball.
Metode penelitiannya adalah dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata atau daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan teori yang sudah ada sebelumnya mengenai hasil latihan pukulan menggunakan batting tee dan tossball ditinjau dari tingkat akurasi dan kecepatan diperoleh dari teknik memukul tersebut. Berdasarkan tujuan di atas, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang diharapkan dari hasil penelitian adalah adanya perbedaan yang signifikan antara akurasi dan kecepatan pukulan dari metode latihan yang diberikan. Demikian penelitian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Haryati. Saya akan menjabarkan rancangan penelitian saya yang berjudul Desain Pedoman Shadow Teacher bagi siswa slow learner pada pelajaran matematika. Nah, latar belakangnya adalah siswa inklusi di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata, dalam artian kurangnya perhatian. Terus penggunaan shadow teacher juga belum maksimal. Untuk permasalahan penelitiannya yaitu satu, bagaimana cara meningkatkan kemampuan matematika pada siswa slow learner. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensi shadow teacher dalam menangani siswa slow learner sehingga kemampuan matematika si anak slow learner ini akan terus meningkat. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui peran sekolah untuk meningkatkan kompetensi shadow teacher dalam menangani siswa slow learner. Terus untuk manfaat penelitiannya yaitu agar shadow teacher menjalani tugasnya sebagaimana menjadi seorang guru untuk mendidik anak dan mengajari siswa slow learner bukan hanya sebagai guru pendamping saja. Urgensi penelitiannya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak pendidikan bagi anak inklusi. Pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya berpihak kepada siswa slow learner, kurangnya perhatian sekolah terhadap kompetensi shadow teacher dalam menangani siswa slow learner, tidak adanya pedoman bagi shadow teacher dalam menangani siswa slow learner, kurangnya sarana prasarana bagi siswa slow learner dalam kegiatan belajar mengajar. Objek penelitiannya, pelayanan shadow teacher terhadap siswa slow learner dalam meningkatkan kemampuan pada pelajaran matematika. Subjek penelitiannya, shadow teacher dan siswa slow learner. Kajian pustakanya ada shadow teacher, agen profesional pembelajaran bagi siswa inklusi. Terus ada stresnya guru pendamping dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, adanya interaksi sosial siswa slow learner, terus membangun karakter melalui pembelajaran matematika, evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, kompetensi guru dalam proses pembelajaran inklusi. Terus untuk metode penelitiannya itu adalah mixed method dengan model triangulation atau penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Hal yang diharapkan adanya atau terciptanya pedoman pembelajaran bagi shadow teacher dalam menangani siswa slow learner sehingga dapat meningkatkan kompetensi shadow teacher, juga adanya perhatian khusus bagi shadow teacher dan siswa slow learner agar terciptanya tujuan akhir suatu pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Vinandar di sini akan memaparkan tentang rencana penelitian saya yang berjudul Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di SMA Negeri Kota Tangerang Selatan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu objek yang sangat vital dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Apalagi di era sekarang ini, berbagai macam cara telah dilakukan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tadi, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai prosedur penyediaan fasilitas olahraga di SMA negeri, sebagai pemerataan penyediaan fasilitas olahraga di SMA negeri, sebagaimana ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan di SMA negeri, dan bagaimana ketercukupan fasilitas olahraga di SMA negeri. Berdasarkan tujuan dan pernyataan penelitian yang dikemukakan tadi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah daerah, kantor wilayah, para sekolah, para guru olahraga, para ilmuwan,
dan pihak yang terkait baik dalam pembinaan olahraga pendidikan di SMA negeri maupun peningkatan prestasi olahraga. Di sini peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lingkup standar keolahragaan, yaitu standar sarana dan prasarana olahraga, khususnya sarana dan prasarana olahraga pendidikan. Sarana prasarana olahraga lebih dikenal dengan fasilitas olahraga dikarenakan fasilitas olahraga merupakan komponen penting dalam menunjang keterlaksanaan salah satu unsur pembangunan olahraga sesuai dengan slogan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa dokumen peraturan daerah dan informan. Adapun informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, dinas terkait yaitu Dinas Dispora dan KONI Kota Tangerang Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Pemasaran pertama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pengawasan prasarana olahraga. Yang kedua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjamin ketersediaan sapras olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah. Untuk memperoleh berbagai keterangan yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah indikator dalam rangka mengukur tingkat ketersediaan fasilitas olahraga yang ada di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, inilah yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia memang kurang baik. Hal itu terlihat dikutip halaman kemendikbud.go.id menunjukkan bahwa hasil PISA Indonesia menduduki peringkat 10 terbawah. PISA mengukur kemampuan analisis dan pemecahan masalah pada siswa. Kemampuan analisis dan pemecahan masalah pada siswa merupakan bagian dari keterampilan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis anak Indonesia masih kurang. Dan berdasarkan observasi di salah satu SMK Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa siswa ketika pembelajaran berlangsung hanya mencatat dan memperhatikan guru. Ketika guru bertanya kembali dengan soal yang sama, mereka bisa menjawab. Dan ketika guru menanyakan kembali dengan soal yang berbeda, siswa kesulitan untuk menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa itu masih kurang. Dan juga ketika pembelajaran berlangsung, mereka hanya mencatat dan memperhatikan, menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa tersebut memang kurang. Berdasarkan Permendiknas 81A tahun 2013, untuk memudayakan berpikir secara kritis kepada siswa, maka guru sebagai fasilitator harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dalam aspek mengamati, menanya, menganalisis, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Namun, kemampuan ini sering tidak diperdaya gunakan oleh guru-guru dalam mengeksplor kemampuan kognitif siswa. Banyak proses pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya mengandalkan sebuah istilah yang penting pembelajar ada, tapi mereka tidak memahami bahwa bukan hanya itu kemampuan kognitif siswa akan tercapai. Manfaat penelitian ini diharapkan untuk siswa, yaitu dapat memotivasi siswa dalam mempelajari koloid dan meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran koloid. Untuk guru, sebagai wawasan bagi guru tentang salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan bagi peneliti, penelitian ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan sebagai kontribusi pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan. Urgensi dari penelitian ini adalah: 1. Indonesia masih lemah dalam prestasi non-teknis. 2. Era industri 4.0, pentingnya berpikir kritis. 3. Fobianya terhadap pembelajaran kimia. 4. Masih jarangnya penelitian yang menggunakan pendekatan SAFI. Objek dari penelitian ini adalah
kelas 10 keperawatan 2 dan kelas 10 keperawatan 3 dengan metode purpose sampling. Subjek penelitian ini adalah dari seluruh siswa-siswi SMK Kesehatan Medis Indonesia 2. Kajian pustakanya adalah sebagai berikut. Metode penelitiannya adalah kuasi eksperimen dan hasil penelitiannya diharapkan adalah terdapat pengaruh pendekatan Safi terhadap keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa. Demikian presentasi dari kakak saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huria. Di sini akan mempresentasikan dengan judul penelitian berupa media pembelajaran berbasis game interaktif angka dan huruf hijaiyah untuk pendidikan anak usia dini. Latar belakangnya berdasarkan dari game interaktif yang merupakan permainan yang banyak melibatkan peserta dalam proses permainan. Kemudian permainan ini juga bertujuan untuk merangsang kreatif serta berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, tangkas, dan edukasi. Hal ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan permainan menjadi multimedia pembelajaran sehingga anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kesukaannya. Permasalahan penelitiannya yang pertama adalah bagaimana media pembelajaran berbasis game interaktif angka dan huruf hijaiyah ini untuk pendidikan usia dini. Yang kedua, apakah media pembelajaran berbasis game interaktif angka dan huruf hijaiyah untuk pendidikan dapat diterapkan? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui media pembelajaran berbasis game interaktif angka dan huruf hijaiyah untuk pendidikan usia dini, dan untuk mengetahui dapatkah diterapkan atau tidaknya media pembelajaran berbasis game interaktif angka dan huruf hijaiyah untuk pendidikan usia dini. Manfaat penelitian bagi peneliti memberikan pengalaman, keterampilan, menambah kemampuan untuk membuat media pembelajaran berbasis game interaktif untuk guru sebagai salah satu metode atau media pembelajaran yang dengan menggunakan game interaktif. Untuk anak berupa pengenalan angka dan huruf hijaiyah dengan menggunakan game interaktif agar menyenangkan. Urgensi penelitian menambah daya tarik untuk mengenal angka dan huruf hijaiyah melalui game interaktif. Objek penelitiannya media pembelajaran berbasis game interaktif, subjek penelitian anak usia dini di TK Wijaya Kusuma. Kajian pustaka pertama, buku orientasi baru pendidikan usia dini, strategi pengembangan kreativitas anak usia dini, media pembelajaran, serta pengembangan strategi dan model pembelajaran. Metode penelitiannya berupa pengembangan atau dikenal dengan metode research and development. Jadi di tahap ini ada analisis, desain, pengembangan informasi, dan pengujian. Hasil yang diharapkan adalah anak dapat mengenal huruf hijaiyah dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan game interaktif. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Mudiratno. Nomor induk mahasiswanya 2019860027. Permasalahannya, pembelajaran pengolahan sampah berteknologi 3R, reuse, recycle, reduce, Pasar Cantik Ciputat. Permasalahannya, penelitian ini adalah penelitian pengolahan sampah TPS 3R, Pasar Cantik Ciputat, yang berbasis masyarakat dalam pengolahan sampah reuse, menggunakan kembali, recycle, daur ulang, reduce, mengurangi. Permasalahan penelitian bagaimana menerapkan sistem pengolahan sampah bisa berjalan sesuai konsep TPS 3R. Metode penelitian adalah penelitian metode kualitatif, dan tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana proses masyarakat menggunakan
dalam pengolahan sampah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah modul edukasi yang kreatif dan dapat menghasilkan karya yang memenuhi edukasi kreatif, yaitu pembelajaran dalam pengolahan sampah. Pendahuluan. Penyelenggaraan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS3R merupakan pola pendekatan pengolahan persampahan pada suatu komunal atau yayasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan perbedaan yang warga di lingkungan yang berpenghasilan rendah, di perkandungan padat kumuh, mendekati pada dalam pengolahan sejak dari awal sesuai pengolahan TPS3R yang penanganannya sumbernya sesuai wawasan, kemungkinan dan pasar komersial TPS3R, pasar cantik Ciputat, diarahkan kepada konsep dilakukan untuk melayani kelompok masyarakat termasuk kawasan penghasilan merendah yang terdiri dari 200 sampai 400 rumah atau kepala keluarga. Pasar dalam pelaksanaan pengolahan sampah TPS merupakan rangkaian subsisten pengolahan, subsisten pengumpulan, subsisten pemilahan, subsisten pengolahan, dan subsisten akhir. Karena semua merupakan suatu proses dalam langkah-langkah acuan TPS3R. Kajian literaturnya Setiono Wahyono, Sodo Sampah Kota di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Santi Sandra Murtian Rosio, semangat analisa tentang teknologi pengolahan sampah di Kupang dengan proses hierarki analitik dan metode dan kontingensi. Sukardi Jakarta 2010, efektivitas media pembelajaran bagi pendidik PAUD yang ramah lingkungan. Astis Mulyasari, Andi Heru, Sodo, Mutiar, analisis pengasalan sampah Yogyakarta dan kebijakan penanggulangannya. Andi Nasrullah, perencanaan wisata sistem persampahan pelayanan TPA Kali Gonding, Kabupaten Kebumen. Metode penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah teori desain di mana ada pendekatan yaitu strategi pembelajaran, strategi tinjauan, praktek langsung. Hasil dan pembahasannya, dari semua hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam satu pembelajaran pengolahan sampah agar dapat berhasil dibutuhkan ada 4 komponen yang saling berkaitan. 1. Tata cara penyelenggaraan umum TPS3R. 2. Tata cara perencanaan dan pelaksanaan TPS3R. 3. Perencanaan ide pelaksanaan kontrak TPS3R. 4. Monitoring dan evaluasi TPS3R. Kesimpulan. Berdasarkan hasil, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sampah TPS3R berbasis masyarakat sangat penting untuk memanfaatkan sampah dalam pengolahan ini. Merupakan metode pengolahan sampah dengan cara menikmatkan ulang sampah menjadi sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat atau dapat digunakan. Referensinya
Adi Sibroto petunjuk teknis TPS 3R tempat pengolahan sampah 3R Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Citra Karya Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Pemukiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Happy. Saya Eno Kurniasi dengan NIM 2019860031. Kali ini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi mata kuliah orientasi baru psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Happy Indira Dewi STMT. Kali ini untuk penelitian yang saya buat dengan judul Desain Pembelajaran Improving Performance in the Workplace untuk Problem Solving di PT Enliven. Penelitian ini berlatar belakang begitu pesatnya industri pasar global, maka perusahaan Enliven menghadirkan teknologi aplikasi modern yang diperuntukkan membantu masyarakat dalam membangun bisnis agar lebih terstruktur, profesional, modern, dan up to date, sehingga dapat mendistribusikan kepada konsumen atau klien. Akan tetapi masalahnya sering terjadinya miskomunikasi antara bagian IT, operasional, project manager, developer, dan unit lain karena tempat bekerja mereka tidak memungkinkan satu kawasan mengingat klien yang berbeda tempat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu desain pembelajaran yaitu Improving in the Workplace sebagai solusi permasalahan alur kerja yang tepat untuk menghilangkan masalah atau mengatasi masalah, meminimalisasinya sehingga tidak timbul keluhan klien atau tersendatnya proses sistem operasional. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di PT Enliven Teknologi Internasional di Jakarta supaya lebih detail dalam pembahasan penelitiannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan kajian pustaka, yaitu dengan menghubungkan penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumen. Hasil penelitian diharapkan adanya pengetahuan dan wawasan yang baik dan tepat guna untuk perusahaan dan klien dalam menghadapi pesatnya teknologi sebagai media dalam proses kerja. Di sini untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Kemudian untuk referensinya yaitu saat ini saya memakai referensi dari Prof. Agus Sordika dan Prof. Bombom Wicaksono 2019 tentang metode penelitian. Kemudian dari Pak Muhammad Yaumi dan Pak Ibrahim Nurdin dengan judul Kecerdasan Jamak Jakarta Kencana. Kemudian saat ini saya masih memakai Handbook of Improving Performance in the Workplace Volume 1 Instructional Design and Training Delivery Maryland USA oleh Silber Kinitha dan Wellesley R. Fossey. Itu aja Ibu, mohon maaf sekiranya Ibu ada masukan atau koreksi untuk tugas saya ini, mohon minta masukan Ibu dan supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Noval, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan coba menyampaikan rencana tahap awal proposal penelitian saya ya. Di sini dalam mata kuliah OBPP, Orientasi Baru Psikologi Pendidikan, dengan dosennya Ibu Dr. Happy Indira Dewi STMT.
Nah, di sini judul proposal penelitian saya yaitu tentang peran teknologi informasi pada pegawai administrasi ya dalam memberikan kepuasan pelayanan terhadap mahasiswa. Jadi yang melatar belakangi di sini penelitian saya ini kemungkinan akan saya ambil berdasarkan dari pengalaman tempat kerja saya di fakultas ini, Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu masalah tentang bagaimana sulitnya informasi-informasi baik itu secara akademik maupun non-akademik yang harus didapatkan oleh mahasiswa terkait penggunaan SIKAT ataupun e-kampus. Saya melihat seperti ada kurangnya segi pelayanan yang berbasis service excellent, sehingga mahasiswa tersebut seperti kesulitan untuk mendapatkan informasi secara update, akurat, dan juga transparan. Kemudian di sini saya juga melihat perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk SDM tentang bagaimana caranya memaksimalkan ataupun memanfaatkan teknologi sebagai dasar penggunaan tata kelola sistem yang baik. Contohnya misal video tutorial ataupun panduan-panduan ya, bagaimana caranya mengakses SIKAT, mengakses KRS, mengakses caranya bagaimana pengajuan cuti, kemudian cara melihat nilai, kemudian cara cek angsuran keuangan, tagihan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini belum adanya satu aplikasi yang bagus ya, yang mumpuni, yang berbasis Android itu belum ada di sini. Jadi, misalkan ada satu aplikasi aja yang berbasis Android, nah, di dalam aplikasi itu misalkan sudah ada menu-menu ataupun tools-tools yang memberikan kemudahan-kemudahan kita sebagai mahasiswa untuk mengakses kegiatan akademik kita. Seperti itu. Jadi itu sangat diperlukan di kampus ini. Nah, maksud saya di sini saya ingin tahu nih, sejauh mana efektivitas adanya peran teknologi informasi pada pegawai administrasi dalam memberikan kepuasan pelayanan terhadap mahasiswa. Jadi permasalahan yang sudah saya rangkum di sini ada 3. Yang pertama, sistem masih belum 100%, artinya masih ada beberapa pelayanan yang dilakukan secara manual. Contohnya misalkan membuat surat, ada yang harus datang ke kampus ngasih data, menunggu sebentar baru diberikan. Kemudian juga slip bayaran kuliah yang masih harus disetorkan ke bagian keuangan. Yang kedua yaitu kemungkinan 70% mahasiswa masih belum cukup mampu menggunakan e-kampus ataupun SIKAT. Lalu yang ketiga, mahasiswa kebingungan ketika mau mengurus sesuatu yang ingin mereka urus itu harus ke bagian apa, harus kemana gitu, yang harus mereka tuju. Seperti itu karena tidak adanya panduan ataupun juknis yang jelas ya. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian subjek penelitian saya di sini yaitu ada SDM, pegawai, dan juga mahasiswa. Metode penelitiannya di sini saya insya Allah nanti saya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Seperti metode penelitian S1 saya dulu. Kajian pustakanya yaitu nanti dari buku-buku dan juga dari jurnal-jurnal terkait variabel penelitian yang sudah saya sampaikan tadi. Mencakup peran teknologi, kemudian ada SDM, dan juga tentang kepuasan pelayanan. Mungkin sementara hanya itu garis besarnya yang saya dapat sampaikan terkait proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawir, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan semester 3. Judul penelitian saya, rancangan program aplikasi pembelajaran hukum waris yang mudah dan kreatif dalam meningkatkan hasil belajar fikih madrasah aliyah. Latar belakangnya, pembelajaran fikih mawaris selama ini sulit mencapai kompetensi yang diharapkan karena penghitungan mawaris yang dilakukan secara manual. Siswa cenderung kurang tertarik mempelajari fikih mawaris karena dianggap terlalu sulit. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan program aplikasi sebagai media pembelajaran yang memudahkan dan menarik perhatian siswa dalam mempelajari fikih mawaris. Permasalahannya, seperti apa sudut pandang ilmu al-faraid atau waris itu jika dengan melakukan penghitungan secara manual, dan bagaimana implementasinya dalam aplikasi faraid atau waris dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk merancang sebuah sistem dan metode baru berupa program aplikasi al-faraid
sebagai media pembelajaran fikih mawaris di tingkat madrasah aliyah. Manfaatnya untuk memudahkan siswa dalam memahami ilmu mawaris dan penggolongan ahli waris, serta memudahkan guru dalam mengajarkan materi ilmu faraid atau waris ini, serta memudahkan bagi masyarakat luas umumnya yang belum memahami cara bagaimana penghitungan harta waris yang sesuai dengan syariat Islam. Objek penelitian, ilmu faraid dan implementasinya dalam sebuah aplikasi program. Subjek penelitiannya guru fikih dan siswa madrasah aliyah. Kajian pustaka, metode penelitian kualitatif analisis data. Faraid dan mawaris bunga rampai, hukum Islam, hukum waris Islam. Pendidikan agama Islam fikih, panduan praktis hukum waris. Metode penelitian, metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan guru fikih dan studi pustaka. Hasil penelitian diharapkan. Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan menghasilkan suatu sistem pembelajaran baru mengenai mawaris dalam pembelajaran. Pada aplikasi ini menampilkan informasi, materi, soal-soal latihan, dan simulasi penghitungan mawaris. Pada menu materi terdapat materi mawaris, contoh-contoh soal mawaris, dan simulasi penghitungan harta warisan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sangkan Ningrum Rizal akan memaparkan proposal penelitian berjudul Meningkatkan Daya Ingat dan Nalar Siswa Melalui Permainan Zona Tebak Bibir pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas Tinggi. Latar belakang, ilmu pengetahuan sosial sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya di samping nilai moral. Banyak memuat materi sosial dan bersifat hafalan, sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan daya ingat serta nalar siswa. Yang kedua, bagaimana cara membuat siswa tertarik dan tidak bosan terhadap pembelajaran IPS melalui permainan dalam pembelajaran. Tujuan, untuk mengetahui seberapa besar permainan zona tebak bibir mampu meningkatkan daya ingat serta nalar siswa terhadap pembelajaran IPS. Manfaat. Yang pertama, mampu merubah persepsi siswa terhadap pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan. Yang kedua, mampu menginspirasi pengajar dalam mengeksplorasi diri untuk memanfaatkan segala jenis metode dan strategi dalam pembelajaran. Urgensi. Yang pertama, persepsi siswa dan siswi terhadap pembelajaran IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang materi dan penyampaiannya membosankan. Yang kedua, kurangnya penguasaan dalam pelaksanaan pendekatan yang mampu mendorong dan mengantarkan siswa untuk memperoleh integrasi dan nilai-nilai pembelajaran secara utuh dan bermakna. Yang ketiga, kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa. Siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Objek penelitian, penggunaan metode pembelajaran berupa permainan zona tebak bibir dalam meningkatkan daya ingat dan nalar siswa kelas tinggi. Subjek penelitian, guru dan siswa kelas 5A dan 5B MI At-Taqwa. Kajian pustaka yang pertama, pengembangan materi peningkatan daya ingat siswa dalam belajar. Yang kedua, peningkatan kemampuan daya ingat melalui permainan. Yang ketiga, nalar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, efektivitas metode permainan dalam pendidikan nilai dan keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS sekolah dasar. Adapun metode penelitian yaitu metode kuantitatif kuasi eksperimental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasib Jarot, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, program S2 jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penelitian mata kuliah UBPP, yaitu hubungan koordinasi dan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru gaya O'Brien pada siswa Putri SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Yang melatar belakangi pembuatan penelitian ini karena kan banyak siswa putri di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan kompetensi atau hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan.
Nah, permasalahannya adalah di sekolah SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan dengan jumlah siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 sebanyak 1.350, akan tetapi kompetensi yang dimiliki siswa putri masih minim baik di tingkat sekolah, tingkat kota, provinsi, dan nasional. Tujuan penelitian ini, satu, untuk mengetahui hubungan koordinasi mata tangan kaki terhadap kemampuan tolak peluru gaya O'Brien pada siswa putri SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru gaya O'Brien pada siswa putri SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan koordinasi mata tangan kaki dan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru gaya O'Brien pada siswa putri SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Objek penelitian, siswa SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Subjek penelitian, siswa putri kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Desain penelitian, X1, X2 terhadap Y. X1 adalah koordinasi mata tangan kaki, X2 adalah kekuatan otot lengan, Y adalah kemampuan tolak peluru. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa korelasi. Data diperoleh dengan cara mengukur dan mencatat hasil pengukuran yang benar dari tes pengukuran kekuatan 20 orang siswa putri. Kemudian variabel bebas dalam penelitian ini adalah koordinasi mata tangan kaki dan kekuatan otot lengan. Adapun variabel terikatnya adalah keterampilan tolak peluru gaya O'Brien. Terus kajian pustakanya yaitu satu, atletik merupakan aktivitas yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis harmonis. Ini di HTTP. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ini dari HTTP. Kemudian keterampilan tolak peluru sama ini dari HTTP juga. Kemudian di jurnal Unisma Bekasi dan jurnal Unisma Bekasi juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.